his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. Shalom, Bapak Ibu, Jemaat Tuhan, Jemaat Pinteolog dimanapun berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari tahun ini oleh anugerah Tuhan kita diperkenankan untuk bersama-sama kembali merayakan perayaan Paskah. Dalam perayaan Paskah tahun ini, Gereja Kemah Injil secara nasional menetapkan tema, yaitu pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah, yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Dalam konteks bangsa Yunani dan juga Romawi, salib adalah lambang kehinaan, lambang kejahatan, dan orang yang disalib tidak hanya bertujuan untuk merasakan sakit, tetapi mempermalukannya. Yesus mengalami penderitaan itu bagi kita. Oleh sebab itu, bagi orang-orang Romawi, bagi orang-orang Yahudi sampai hari ini, bahwa salib dianggap sebagai suatu kehinaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang membebaskan. Melalui salib itu, kuasa kebangkitan Yesus melucuti, menghancurkan kuasa iblis. Sehingga kita yang percaya kepada salib itu memiliki kuasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kiranya kita dapat merayakan Paskah tahun ini tidak hanya sebagai rutinitas, tetapi kita mengalami kuasa salib itu di dalam hidup kita. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada dan jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pada malam ini. Selamat berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat Allah dan persekutuan yang indah dalam perayaan Paskah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema sentral kita sepanjang bulan ini, bulan Paskah Gereja Kemah Injil Indonesia, berbicara tentang bagi mereka yang akan binasa, pemberitaan tentang salib Kristus itu adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Apa arti salib dalam bagian ini? Salib berbicara tentang penderitaan, salib berbicara tentang kesusahan, salib berbicara tentang tekanan hidup akibat dari dosa. Itu sebabnya waktu Yesus disalibkan menjadi jaminan kekuatan, menjadi jaminan pengharapan, jaminan kita menyongsong hari esok dengan kepastian. Oleh karena Dia menjadi kekuatan kita. Selain kekuatan, ada kuasa Allah di dalam salib Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merayakan Paskah dengan kemenangan karena Tuhan Yesus telah menjamin semuanya itu. Shalom, selamat menikmati kasih Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan kita dapat merayakan Paskah di tahun ini. Tema Paskah tahun 2025 ini merupakan satu kabar baik, kabar sukacita bagi kita hari ini. Walaupun dunia menganggap salib sebagai satu kehinaan, salib sebagai lambang penderitaan, tetapi bagi Allah, salib Kristus adalah satu berkat bagi kita, di mana ada pemulihan, pembebasan, dan kita mengalami berkat Tuhan. Oleh sebab itu, kekuatan salib Kristus membawa kita mampu menghadapi penderitaan, persoalan, tantangan hari ini. Oleh sebab itu, mari kita menikmati dan memandang salib Kristus di Paskah tahun ini menjadi keberkatan dan harapan bagi kita. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, saya Pendeta Rustam Miling. Saya Pendeta Paulus Timang. Saya Evangelis Geofrayanus. Saya Billy Guido. Saya Maria Zaneta Putri Angelin.
Tim pengembalaan Gereja Kemah Indonesia Jemaat Pintu Elok Nangapinuh mengucapkan Selamat merayakan Paskah tahun 2025. Pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.